Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Kolbi. Saya dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing Jia, jurusan Sastra Jepang. Nah, di sini saya ingin menceritakan sedikit perjalanan saya, bagaimana proses bisa bekerja ke Jepang dengan memegang visa Ginoji Susai atau visa magang selama 3 tahun. Nah, awal mulanya itu saya masuk ke LPK pada bulan Juli 2022 dengan nama LPK Akira Gakuin yang di Karawang. Nah, saya belajar di sana selama 3 bulan. Kemudian di sela-sela belajar ini saya mengikuti seleksi Sending Indonesia atau SO di Bandung pada bulan September 2022. Nah, seleksinya itu ada beberapa tahap. Ada seleksi tulis atau ada tes tulis, ada juga tes fisik, kemudian ada tes speaking, dan ada tes wawancara. Nah, di wawancara ini kita ditanyakan apa alasan dan tujuan kita untuk bekerja ke Jepang. Kenapa ingin bekerja ke Jepang? Nah, setelah itu saat hasil seleksinya sudah keluar dan dinyatakan lulus, kita akan wawancara dengan pihak Jepangnya. Jadi kita akan wawancara user job-nya. Nah, saat sudah dinyatakan lulus, baru kita akan lanjut lagi ke pelatihan yang ada di SO selama 4 bulan. Nah, kalau saya masuk ke SO-nya itu di bulan November 2022 sampai Februari 2023. Nah, selama pelatihan ini kami menunggu berkas-berkas selesai dan SO-nya turun. Ada juga pemagang yang SO-nya turun kurang lebih dalam waktu 3 bulan. Jadi kan pelatihannya 4 bulan, kurang 1 bulan. Nah, kalau sudah SO-nya sudah keluar, pemagang ini dibolehkan untuk pergi ke Jepang tanpa harus menyelesaikan masa pelatihannya di SO. Nah, kalau case saya SO-nya itu turun selama 6 bulan. Jadi pelatihannya sudah selesai di bulan Februari, saya harus menunggu selama 2 bulan di rumah dan baru bisa berangkat ke Jepang pada bulan April 2023. Nah, pas sudah berangkat ke Jepang, kita nggak bisa langsung kerja. Jadi kita juga harus di host dulu di Senta atau di Kumiai. Kumiai ini adalah orang yang bertanggung jawab kepada kita selama kita berada di Jepang. Kan? Jadi kita di Senta ini selama sebulan. Nah, di Senta ini kita ngapain aja? Di Senta ini kita belajar lagi bahasa Jepang, kemudian juga belajar budaya Jepang, terus belajar iklim Jepang juga. Kemudian di sela-sela belajar juga kita diurus juga pembuatan rekening. Jadi kita dibuatkan rekening Jepang, terus kita juga dibuatkan kartu remit atau kartu yang bisa mengirim uang dari Jepang ke Indonesia, jadi di remittance gitu. Nah, singkat cerita, kalau sebulan sudah selesai kita masa pembelajarannya di Senta, kita akan dioper lagi ke pihak perusahaan. Jadi kita akan pindah tempat tinggalnya di asrama perusahaan atau juga di apartemen perusahaannya. Kebetulan perusahaan saya ini menggunakan asrama bukan apartemen. Jadi setelah itu baru kita bisa bekerja. Nah, baru di tahun pertama fokus saya hanyalah bagaimana bisa bekerja dengan efektif, kemudian bagaimana cara bisa beradaptasi, terus bisa betah di Jepang dengan nyaman, tanpa masalah. Nah, mulai di tahun kedua saya merasa saya harus keluar dari zona nyaman. Jadi saya mulai mengikuti kajian-kajian yang ada di sekitar lingkungan saya. Nah, barulah saya memberanikan diri untuk mengikuti organisasi tersebut. Nah, ini adalah foto pertama kali saya mengikuti kajian tersebut nih. Nah, kemudian setelah acara ini selesai, ternyata mereka sedang merencanakan untuk membangun masjid di kota tersebut. Nah, saya merasa termotivasi dong, karena saya ingin setidaknya bermanfaat untuk orang lain, atau saya bisa melakukan kebaikan walaupun sedikit mungkin, kan, walaupun sekecil mungkin. Nah, saya diajaklah oleh teman saya untuk menjadi kepanitiaan dalam pembangunan masjid. Nah, masjid ini berada di Asahi, Chibaken, Jepang. Nah, kemudian saya dipercayakan oleh mereka untuk menjadi sekretaris. Jadi
diserahkan ke pihak berwenang atau pihak berwajib. Nah, ini adalah foto-foto kami saat mengikuti kegiatan-kegiatan masjid nih. Ada ini, kemudian ini. Jadi di sela-sela pengajian ini kami juga melakukan penggalangan dana untuk pembangunan masjid. Nah, bagusnya mereka itu memiliki antusias yang sangat besar dalam mewujudkan masjid impian. Jadi mereka ingin ada masjid di sebuah kota kecil. Nah, latar belakangnya mengapa masjid ini kami ingin mendirikan, karena tempat saya tinggal itu adalah walaupun di Chiba, di kota dekat Tokyo, tetapi kami adalah paling ujung, jadi kami ini paling terpencil. Nah, kereta itu ada cuma 1,5 jam sekali. Nah, dari situ tuh orang Indonesia yang ada di sana, mereka memiliki motivasi untuk membangun masjid sendiri. Nah, dengan antusias masyarakat Indonesia lain yang di luar kota, mereka tuh membantu kami dengan sukarelawan, membantu dana atau membantu memasarkan proposal atau pamflet kita ke media sosial mereka. Mereka sangat keren. Nah, melihat antusias mereka, kami tuh merasa senang, makin bersemangat kami untuk mewujudkan masjid impian itu. Kadang kami harus melakukan diskusi atau musyawarah itu sehabis pulang kerja kan, karena kami semua kan bekerja. Nah, paling kita bisa kumpul itu malam jam 8-an. Nah, bisa-bisa tuh diskusinya dari jam 8 sampai jam 2 malam, atau bisa juga sampai jam 12 malam, pokoknya sampai tengah malam kan. Nah, besoknya pun kita harus bekerja juga. Jadi melihat antusias mereka yang sangat bagus, jadi rasa capek, rasa lelah yang kita rasakan itu nggak ada artinya bagi kita. Nah, alhamdulillahnya masjid ini sudah terrealisasikan pada tanggal 12 Oktober 2025. Sekarang lagi masa pembangunan. Nah, masjid ini juga gak hanya untuk tempat beribadah, jadi ada aktivitas menyenangkan yang dilakukan oleh jemaah-jemaah masjid tersebut. Nah, dari organisasi ini saya banyak belajar bahwa orang Indonesia yang ada di negeri Sakura ini, mereka memiliki rasa persatuan, terus rasa saling memiliki, kemudian juga mereka memiliki rasa saling bahu-membahu. Jadi mereka akan senantiasa membantu imigran Indonesia yang sedang kesulitan dengan senang hati. Banyak juga kasus orang Indonesia yang meninggal di Jepang, kemudian kami bahu-membahu untuk menggalang dana untuk membayar biaya pesawat pemulangannya si jenazah tersebut. Jadi rasa persatuan orang Indonesia yang ada di Jepang ini sangat terasa bagi kami seorang imigran. Kemudian para jamaah masjid juga mengikuti kegiatan yang biasa orang Jepang lakukan, yaitu membersihkan sekitaran pantai. Jadi para jamaah ini berinisiatif untuk menjaga hubungan baik dengan orang Jepang juga. Jadi bukan hanya menjaga hubungan baik dengan orang Indonesia, tetapi juga menjaga hubungan baik antar orang Jepang. Mungkin untuk kesempatan kali ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.